Halo, perkenalkan saya Anel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai deployment sih lebih tepatnya di tugas akhir ini gitu. Jadi jika kita lihat video-video sebelumnya itu perjalanan ya menuju sampai ke titik akhir ini. Nah, proses development-nya sendiri saya jelaskan secara ringkas ya dari awal. Jadi proses development di tahap akhir ini itu dimulai dengan membuat Docker file terlebih dahulu gitu untuk setup development-nya. Kalau Docker sudah ada, itu Dockernya berisikan MySQL dan apa namanya Python API kita gitu yang udah kita bikin. Lalu kita melakukan proses koneksi database. Terus setelah itu kita membuat semua endpoint yang diperlukan seperti yang ini ya kemarin kita sudah buat foods, terus ada login dan lain-lain. Lalu ketika API sudah dibuat, ini rutenya sudah dibuat semua, kita menambahkan course buat mengizinkan cross origin agar tidak terjadi course error saat API digunakan oleh pengguna gitu. Nah, lalu untuk connect ke database-nya sendiri ini agak cukup beda ya. Di sini saya menggunakan SQL init gitu. Kalau yang kemarin itu kan saya menggunakan XAMPP ya buat membuat database. Jadi kita apa namanya ngimport file .csv ke XAMPP itu. Nah, di sini kita membuat database-nya itu di Docker ya gitu dengan cara seperti ini. Oke, lalu setelah database sudah terset, kita kembali ke API-nya sendiri. Itu ada macam-macam ya sama endpoint-nya seperti video yang sudah saya jelaskan kemarin. Hanya ada satu tambahan core API gitu. Nah, tambahan core API-nya sendiri itu ada di API. Nah, ini cek. Jadi core API saya yang saya buat itu adalah API yang mengecek apakah makanan yang di-input user itu termasuk makanan sehat atau tidak gitu. Cukup simpel sebenarnya. Nah, untuk cara ngeceknya sendiri itu terdiri dari 3 bagian gitu. Jadi kan makanan itu banyak bahan kandungan makanannya ya. Nah, untuk menentukan apakah suatu makanan itu sehat atau tidak, ya dari 3 hal ini, dari lemak, kolesterol, dan sugar itu saya simpelin supaya lebih mudah juga. Nah, di sini jika kita lihat ini ada function is healthy dengan parameter 3 parameter. Nah, jadi gimana sih tahu makanan itu sehat atau tidak? Ini ada standarnya gitu. Standar dari WHO gitu. Jadi untuk memudahkan perhitungan juga, saya mengeset bobot masing-masing dari ininya komponen penilaiannya gitu. Dari masing-masing komponen penilaian. Nah, jika totalnya itu kurang dari 50%, maka makanan tersebut termasuk ke dalam makanan yang sehat gitu. Karena dia kan masih di bawah dosis kan. Nah, oke. Setelah core API sudah jadi, kita lanjut ke gimana sih cara cara pengguna bisa mengakses API saya gitu. Nah, caranya itu cukup sederhana, cukup simple. Nah, pada API ini, containerization itu dilakukan dengan menggunakan Docker kan. Nah, Docker file ini dibuat untuk melakukan setup image apa saja yang dibutuhkan untuk kontainer Docker ini. Kemudian setelah dibuat, kemudian kita membuat Docker Compose buat menambahkan MySQL instant image. Lalu setelah Docker berhasil dibuat, kita bisa mencoba melakukan running melalui Docker terlebih dahulu. Nah, setelah development selesai dilakukan, kita melakukan pengiriman file source code ke virtual machine Azure. Kenapa pakai Azure? Karena kemarin kan disuruhnya tuh pakai OpenStack yang udah disediain. Nah, tapi kemarin dicoba OpenStack-nya tuh error dan akun yang digunakan untuk login biasanya tuh nggak bisa gitu. Dan kita sudah mengontak admin tapi belum dibalas, itu belum ada kejelasan lebih lanjut. Nah, oleh karena itu kita menggunakan Azure. Nah, di Azure itu simple lah, kita mengupload, mengcopy ini semua database ini, semua kode ini ke virtual machine-nya gitu. Nah, setelah selesai di up semuanya termasuk Docker juga ya. Kita sudah bisa mengakses API itu melalui alamat virtual machine dan port server yang berada di .env ini gitu. Oke, mungkin sekian. Terima kasih.